Kepada pendengar setia Podcrafts, mohon untuk siapkan telinga Anda karena Podcrafts akan segera dimulai. Halo semuanya, kemarin kita udah ngebahas di Senior Talks bersama Kaninis tentang pasca kampus S2 di Jepang. Nah, sekarang kita kedatangan tamu dari alumni yang udah kerja nih. Kita sapa langsung aja kali ya, karena kita nggak bisa ketemu langsung dan nggak bisa lihat wajahnya langsung. Boleh kenalan dulu nih Kak. Mungkin teman-teman Senior Talks banyak yang belum tahu nih. Boleh Kak Afis langsung perkenalan aja. Oke, thank you Diba. Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Hafiz Noviando, bisa dipanggil Hafiz. Kalau di Biokim itu angkatan 49. Wah, jauh juga ya Kak. Lumayan jaraknya. Ya. Diba angkatan berapa, Dib? 56 Kak. 56, 49. Iya. Ya lumayan ya. Iya, lumayan ya. Oke, apa kabarnya Kak Hafiz? Sehat-sehat Baik, aja? Alhamdulillah sehat. Diba gimana? Alhamdulillah sehat. Lebaran kemarin gimana Kak? Lebaran nggak bisa pulang kampung, di rumah aja bareng istri. Oh iya, karena pandemi juga ya Kak. Diba gimana, pulang kampung atau di mana nih sekarang posisinya? Iya, di rumah Kak. Karena di rumah. dari kuliah kan Kulon, jadi udah di rumah juga. Kita langsung aja Kak. Boleh. Kakak ini udah kerja kan ya? Jadi Iya. Sekarang kerja di mana Kak? Sekarang kerjanya di PT Sysmex Indonesia. Mungkin kalau yang belum tahu, PT Sysmex ini bergerak di bidang IVD. IVD ini in vitro diagnostic. Jadi jualan atau distribusi alat-alat laboratorium. Wah, keren nih Kak. Boleh diceritain nggak Kak di PT Sysmex itu kayak apa aja sih kerjanya gitu, dan relate ke biokimnya tuh gimana gitu? Oke. Mungkin cerita dulu dari awal lulus kali ya, biar iya boleh gambaran. Kak. Langsung dari apply kerjanya kali ya Kak, boleh banget tuh. Betul. Jadi awalnya kakak nggak tahu nih Sysmex ini perusahaan apa. Justru yang kakak tahu dulu perusahaan yang terkenal itu pokoknya Unilever, Nestle, sama Nutrifood. Nah itu tuh yang terkenal. Selebihnya nggak tahu, PT apapun nggak tahu namanya. Nah sejak lulus itu masalah setelah sidang, belum wisuda, setelah sidang kan udah bikin CV. Habis itu ya udah apply aja ke Jobstreet, ke LinkedIn, JobsDB, terus sama pokoknya 3 itu sih kalau nggak salah yang paling banyak di-apply. Dan itu apply-nya ke semua perusahaan yang berhubungan dengan biokimia atau kimia atau biologi. Jadi nggak nentu nih perusahaan mana aja. Dan disortirnya itu ke perusahaan yang multinasional. Jadi mau Unilever ataupun Nestle, itu juga di-apply, semuanya di-apply. Pakai CV aja, belum ada ijazah waktu itu. Terus muncullah Sysmex. Pas dicek, posisi yang dibuka waktu itu adalah application specialist namanya. Nah, buat teman-teman, application specialist ini kerjanya itu adalah memberikan training operasional alat ke teknis, ke laboratorium, ke petugas laboratorium atau ke dokter. Nah, dan itu posisi yang dibuka untuk S1 biokimia, farmasi, biologi, sama kimia. Jadi itu yang dibuka. Waktu itu apply aja, kalau nggak salah lewat LinkedIn, di-apply. Habis itu seminggu apa 2 minggu setelah itu dapat panggilan dari HRD by email untuk wawancara. Oke, setelah wawancara seminggu itu dapat email dari HRD wawancara. Habis itu Lebaran waktu itu kondisinya, akhirnya presentasi. Setelah itu diminta presentasi bersamaan dengan manajer. Jadi proses untuk seleksinya sendiri pun itu kurang 1 bulan prosesnya. Gitu. Jadi pas awal lulus nggak tahu nih sama sekali nih perusahaannya apa. Ya udah asal apply aja. Dapatlah Sysmex, dapat panggilan. Justru itu nggak tahu sama sekali Sysmex apa waktu itu di awal. Ternyata setelah tahu ini perusahaan alat laboratorium dan inline lah dengan jurusan biokimia, jadi ya udah di-apply, dan panggilan pertama pun dari Sysmex gitu. Dari semua perusahaan yang di-apply nggak ada yang balas, Sysmex balas, ya udah diproses di situ. Akhirnya 1 bulan proses keterima deh jadi karyawan di Sysmex gitu.
Berarti di perjalanannya. Sismex itu ada requirement-nya kalau misalnya dia butuh jurusan biokim gitu ya, Kak? Iya, nah tadi kan yang dibuka adalah posisi application specialist. Nah, Sysmex ini kan perusahaan distributor alat laboratorium. Jadi banyak nih posisi-posisinya. Ada application, ada sales, ada marketing. eh, itu yang bagian apa ya, field force-nya lah. Nah, ada juga yang bagian back office-nya juga ada, seperti finance gitu ya. Tapi yang inline dengan biokim sebenarnya di bagian application, sales atau marketing. Nah, kita bisa masuk tuh di 3 posisi itu. Kalau misalnya sales marketing itu gimana inline-nya dengan biokim gitu, Kak? Nah, oke. Gambarannya seperti ini. Kalau kita dulu di biokim belajar tentang teori-teori kan, belajar tentang Iya, teori-teori yang paling ngena pelajaran biokimia di pekerjaan sekarang ini adalah biokimia klinis, metabolisme, integrasi dan regulasi metabolisme, sama imunologi. Itu wow, iya. dapat banget tuh ilmunya di pekerjaan sekarang. Nah, kaitannya dengan sales sama marketing, sales ini tugasnya adalah untuk menjual alat. Marketing tugasnya untuk membuat event agar pengguna-pengguna alat ini bisa tertarik nih dengan alat yang dari Sysmex. Nah, kayak gitu. Ini dua job desk yang berbeda. Tentunya untuk sebagai sales kita nanti akan ngomong ke dokter. Nah, tentu kita harus mempunyai informasi atau knowledge yang ya tahulah dengan dokter. Misalkan dokter nanya tentang hematologi. Nah, kita juga harus tahu dong tentang hematologi. Misalkan dokter nanya tentang kimia klinis, mungkin ke arah biokimia klinis, tentu kita juga harus tahu ilmunya tentang biokimia klinis. Nah, makanya sales pun juga harus mengetahui ilmu tentang biokimia, dan ini sangat inline sih. Dan bukan hanya biokimia tentunya, tentu lebih ke arah, mungkin ke arah yang lain juga perlu gitu. Ya misalkan tentang sales, kalau sales ya tentang salesnya gimana. Kalau di bagian application itu lebih ke arah alat-alat medis itu, alat laboratorium itu prinsip kerjanya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Berarti Kak Hafiz sendiri di bagian application-nya gitu ya, Kak? Iya, saya kan di bagian application. Jadi tugasnya memberikan training nih ke analis laboratorium atau ke dokter juga. Berarti sehari-hari sama alat-alat gitu ya, Kak? Alat-alat kedokteran, alat-alat kesehatan gitu ya? Iya, alat kedokteran. Mungkin gambarannya untuk Diba dan teman-teman, kalau ke rumah sakit, misalnya kita sakit nih, ke rumah sakit, terus disuruh cek darah kan? Iya, iya. Ya, diambil dulu darahnya. Nah, darahnya itu nanti yang akan dicek ke alat laboratorium. Oh, Atau iya. biasa disebut laboratorium patologi klinik sih. Laboratorium di rumah sakit tuh dicek darahnya, bisa dicek RBC-nya, red blood cell-nya, white blood cell-nya, platelet gitu kan. Atau nanti dicek komponen-komponen kimianya seperti AST, ALT, glukosa, LDL, HDL. Nah, pasti ingat kan pelajaran tentang itu. Iya, iya. Nah, nanti itu dicek pakai alat dari dari alat-alat laboratorium. Nah, itu banyak tuh. Ada Sysmex, juga ada perusahaan-perusahaan lain sebenarnya yang jualan alat yang sama. Oke, Kak. Berarti dari Kakak Wisuda itu langsung apply, terus prosesnya itu sebulan ya? Waktu itu sebulan sih, sebulan proses untuk interview sampai ada presentasi juga. Habis itu baru diterima. Pokoknya kalau salah Juli kalau nggak salah Juli kakak baru masuk. Oke, Kak. Jadi di Sysmex itu sendiri ada trainingnya kah? Apa langsung kerja gitu, Kak? Biasa kan ada MT, kayak biasa kan pekerjaan itu ada trainingnya gitu sebelumnya. Oke. Nah, ini menarik nih. Jadi jangan khawatir teman-teman, Diba dan teman-teman fresh graduate nanti nih yang dengerin. Setelah kita diterima di suatu perusahaan, nanti ada namanya onboarding program. Onboarding program. Nah, jadi itu ibaratnya kita diberi pengarahan dulu nih selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini kita akan di training di kantor biasanya. Sysmex ini kantornya ada di Jakarta, di Kuningan, Jalan Rasuna Said. Nah, di sana selama 3 bulan kita akan di training dulu nih. Alat-alat laboratoriumnya, maksudnya alat-alat yang dijual di Sysmex, itu kita dikasih training dulu nih, selama 3 bulan. Waktu itu kakak dikasih training untuk alat hematologi sama hemostasis. Nah, masih ingat ya pelajaran hemostasis, pembekuan darah, itu alat hemostasis.
setelah itu 3 bulan kita dinilai sama manajer apakah layak untuk melanjutkan atau tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, jadi 3 bulan kita dinilai juga. Kalau misalkan lanjut, lolos di onboarding program itu, ya udah berarti kita lanjut terus-terus sampai nanti di training lagi untuk alat-alat yang makin besar. Nah, yang menariknya adalah saat training ini kita bisa di training di afiliasi dari perusahaan. Sismek ini afiliasinya untuk Southeast Asia ada di Singapura. Jadi kalau kita nanti udah lulus 3 bulan, kita akan dikirim ke Singapura untuk di training. Gitu. Kalau ada berapa kali ya? Setahun biasanya sekali atau 2 kali ke Singapura untuk diberikan training atau ada workshop. Jadi lumayan bagus banget lah gitu, pengalaman international exposure-nya juga bagus gitu. Oke, berarti pas kita habis interview itu kalau misal lulus belum pasti kita jadi fix di sana ya Kak. Jadi harus lewatin onboarding dulu. Iya, betul. Jadi ada onboarding 3 bulan sih biasanya. Mungkin kalau yang dinilai kurang perform selama 3 bulan itu, dia akan diperpanjang bisa sampai 6 bulan. Ada kesempatan lah 3 bulan lagi, jadi total 6 bulan. Tapi kalau udah 3 bulan udah track record-nya bagus, ya udah jadi karyawan tetap langsung. Oke Kak. Nah, tadi kan Kak bilang Kakak udah nyusun CV gitu ya. Tapi aku pengen tahu nih Kak, sebelum Kakak apply itu tuh pernah intern gitu nggak sih Kak? Atau magang sebelumnya selama kuliah gitu? Oke. Nah, sebenarnya Kakak selama kuliah dari semester 3 nggak usah itu udah ngajar di bimbel-bimbel. Jadi dari semester 3, 4 sampai 6, bahkan Kakak telat lulus sampai semester berarti 9 ya. Semester 9 itu masih kondisinya masih ngajar di bimbel. Jadi kalau selama kuliah semester 8 itu ngajar di bimbel Sabtu Minggu sama ngasprak tuh biasanya. Nah, setelah bikin skripsi, waktu itu Kakak skripsinya itu penelitiannya di Eijkman. Jadi kan dari Bogor ke Jakarta nih. Eijkman di Jakarta, Bogor ke Jakarta. Habis itu pulang lagi ke Bogor, malamnya Kakak langsung bimbel. Itu semester 8 kalau nggak salah. Nah, semester 9 nyusun skripsi, Kakak pindah ke Depok. Di Depok itu juga udah ngajar di bimbel juga. Jadi sambil skripsi, sambil bimbel. Nah, nyusun CV-nya itu pas nyusun CV-nya selagi skripsi dan menuju sidang. Jadi itu bikin CV, perbaiki CV. Jadi setelah itu baru coba apply gitu. Jadi emang pengalaman sebelum kerja banyaknya di ngajar sama ngasprak. Gitu di Bang. Tadi Kakak sempat mention penelitian di Eijkman ya Kak? Itu boleh diceritain nggak sih Kak? Kayak Eijkman, kayak aku tertarik juga tuh di Eijkman itu. Iya. Boleh. Eijkman waktu itu kita ada berapa ya? 49, ada 5 orang nggak salah yang penelitian di sana. Nah, Kakak penelitiannya itu tentang thalassemia. Jadi penelitinya itu di laboratorium kelainan sel darah merah di Eijkman. Waktu itu pembimbing Kakak Pak Made dari IPB, kalau dari Eijkman itu Bu Ita namanya. Nah, jadi kita penelitian tentang thalassemia karena IPB berkaitan dengan pertanian, jadi Kakak nyari nih tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kemampuan antioksidan yang tinggi yang bisa diaplikasikan ke thalassemia survivor. Itu penelitian di Eijkman itu makan waktu cukup lama, hampir lebih dari setahun kalau nggak salah, karena lamanya itu di metode penelitiannya yang masih banyak, bahkan kalau dibilang di Indonesia belum ada yang pakai itu. Dan waktu itu karena juga ada penelitian atau pengecekan darahnya itu menggunakan flow cytometer. Nah, itu waktu itu yang bikin lama adalah inden alatnya kalau nggak salah di Eijkman itu. Jadi itu lumayan lama di situ. Nah, berkaitan dengan pekerjaan, karena tadi di Eijkman penelitiannya pakai flow cytometer, di pekerjaan pun juga ditanya tentang flow cytometer waktu interview. Jadi sedikit banyaknya ada tahu lah gitu dengan adanya penelitian di Eijkman. Jadi lebih tahu nih tentang instrumen-instrumen laboratorium itu yang advance-nya apa aja gitu, termasuk yang flow cytometer tadi. Yang membuat tertarik di Eijkman apa nih? Penelitiannya atau apanya nih?
Karena waktu itu tahu Pamade di Eijkman kan, terus kayak nyari-nyari kayak kayaknya ini biokim banget gitu kan, karena masih belum ada bayangan gitu loh Kak. Terus kayak tertarik kalau misalnya di lab gitu. Salah satunya perusahaan yang dilirik itu adalah Eijkman. Jadi sebenarnya untuk laboratorium banyak banget sih. Jadi itu makanya waktu kita kuliah pasti sedikit nih informasi yang kita dapat berkaitan dengan perusahaan atau balai-balai penelitian. Kalau balai-balai penelitian, Eijkman, yang terkait Eijkman, LIPI gitu kan, Biogen misalnya kita BB Biogen gitu. Atau enggak kalau yang perusahaan ya tadi itu yang seperti kakak sebutin, Unilever, Nestle, Nutrifood. Ya palingan sekitar segitu yang kita tahu. Mungkin teman-teman lain waktu itu yang kakak tahu sih itu, cuman nggak tahu teman-teman lain kayaknya lebih banyak tahu tentang perusahaan-perusahaan pada waktu itu. Nah, menarik kalau di Eijkman, kalau memang tertarik di bagian research, terutama senang banget neliti gitu. Eijkman cocok banget sih kalau teman-teman yang suka bagian research, itu cocok banget. Dan sebagai batu loncatan untuk nanti lanjut studi, itu bagus banget. Karena kan pertama dari lembaganya pun sudah bagus banget, kita bisa banyak belajar dari sana, paper-paper yang dihasilkan juga udah banyak, terus juga senior-senior dari PB pun juga ada di sana. Nah, jadi kita bisa banyak belajar dari situ. Kalau pengennya di bagian karyawan, maksudnya pengennya kerja karyawan, suka ngomong sama orang gitu, mungkin lebih cocoknya di swasta, jadi sebagai karyawan swasta. Kayak yang di Unilever tadi ya Kak, kayak Unilever, ya, Nestle. Betul, Unilever. Dan company itu kan ada yang multinational company, ada yang emang company dari Indonesia. Nah, Sysmex ini adalah multinational company, di mana Sysmex ini dia pusatnya itu adalah di Jepang. Walaupun pusatnya di Jepang, tapi dia afiliasinya banyak. Ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Southeast Asia. Nah, di mana Southeast Asia ini adanya di Singapura. Indonesia itu sebagai distributor, distributor. Ya. Kira-kira dapat gambaran nggak tentang perusahaan yang tadi kakak sebutkan? Dapat ya. Alhamdulillah. Berarti di Sysmex ini sendiri lebih ke perusahaan swasta apa lab gitu Kak jatuhnya? Kalau di biokimnya, kalau yang relate sama biokim. Sysmex ini perusahaan dan bukan lab. Jadi perusahaannya itu jualan atau distribusi alat laboratorium. Ibaratnya kayak gini, di rumah sakit punya lab. Nah, alat-alat labnya tuh dijual oleh Sysmex. Jadi Sysmex ngejual alat ke rumah sakit atau ke laboratorium. Misalkan contoh ke Prodia atau ke Prodia lah gampangnya. Ke Prodia kan pasti punya lab tuh. Nah, alat-alat yang ada di lab mereka itu biasanya dari perusahaan-perusahaan dari Sysmex salah satunya. Sebenarnya banyak sih perusahaan-perusahaan multinasional yang lain selain Sysmex, dan senior-senior pun juga banyak tuh kerja di sana. Contohnya ada di Roche itu juga bidang IVD, ada farmasi juga, kemudian ada Siemens, ada Menray, ada Abbott. Nah, ini mungkin bisa dicatat nih perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia nih. Banyak, ada Nihon Kohden, ada apalagi ya yang terkenal. Masih banyak sih yang lain untuk perusahaan-perusahaan yang di bidang IVD sebenarnya. Jadi lulusan biokim gak harus di lab yang bener-bener, misalnya kayak di Eijkman kan benar-benar meneliti banget ya Kak. Jadi cakupan lulusan biokim luas banget, bisa di multinational company kayak Sysmex tadi. Terus kalau misalnya di industri gitu Kak, di misalnya nih perusahaan food and beverages itu jatuhnya kita di mana gitu Kak? Bisa apply-nya. Misalnya di bagian R&D-nya Kak, apa di mananya gitu. Oke. Untuk di FMCG sebenarnya banyak sih yang bisa kita masuk di sana. Ada teman juga senior-senior biokim yang masuknya sebagai quality, QA, QC, atau juga sebagai research and development, juga ada sebagai sales. Kayak di Dua Kelinci, kalau nggak salah ada yang sebagai sales, Dua Kelinci yang jualan kacang. Nah, itu juga ada yang sebagai sales. Terus di bagian yang biasa kita minum susu Frisian Flag. Iya. Nah, itu ada juga tuh di bagian QC-nya. Berarti kemudian kira-kira di quality control gitu ya Kak?
Kebanyakan di QC atau enggak R&D atau enggak sebagai sales. Masih bisa tuh kita masuk di sana. Menurut kakak kalau misalnya apply kerja itu, tadi kan ada di Jobstreet, ada di LinkedIn, terus kalau misalnya di zaman sekarang itu, aku lihat ya kayak LinkedIn itu kayak udah krusial banget ya kak, buat jadi fresh graduate. Menurut kakak gimana sih, gimana pendapat kakak tentang, mungkin kan udah di perusahaan juga ya, maksudnya ada dengar kabar gitu misalnya dari HR-nya gitu kayak rekrut dari LinkedIn, gimana sih buat teman-teman cara bikin LinkedIn yang benar dan penting gak sih di zaman sekarang itu LinkedIn gitu? Kalau bisa kakak bilang penting sih, karena LinkedIn ini bisa dibilang suatu media sosial profesional yang berkaitan dengan career ataupun development diri kita sendiri sih. Kalau mau tahu lebih pentingnya LinkedIn seperti apa, teman-teman bisa coba dengerin Spotify di 30 Days of Lunch. Di sana ada informasi tentang LinkedIn itu, gimana cara kita bikin CV yang baik dan benar, gimana bikin CV biar tertarik nih SR pada tertarik ngelihat LinkedIn kita di profile kita. Itu bisa belajar dari sana. Cuman kalau dari kakak sendiri, tentunya LinkedIn itu kan sebagai media kita untuk memberitahukan kita ini pengalamannya apa aja, terus posisi kita apa aja. Sebenarnya lebih penting itu adalah bukan di LinkedIn-nya, tapi di diri kitanya sendiri. Kalau misalkan kita emang udah jago, misalkan di bagian biochemistry, atau kan di bagian kita jago nih instrumen HPLC, ya udah kita berarti kan bukan hanya certified, tapi juga qualified gitu loh. Kita mengikuti training gitu, kita juga udah paham gimana. Jadi ketika nanti pas interview ditanya tentang HPLC misalkan, ya kita paham dengan operasionalnya dan prinsipnya seperti apa. Waktu itu kakak kan menyantumkan di LinkedIn itu kakak hard skill-nya tentang flow cytometry, karena waktu penelitian belajar itu dan memakai itu juga. Pas interview ditanya, apa yang kamu ketahui tentang flow cytometry, gimana prinsip kerjanya. Ya gimana kalau misalnya kita hanya sekedar tahu aja tapi nggak mendalami, itu kan bisa jadi blank juga ya, apa ya flow cytometry itu, kita taunya cuma A sampai Z nih, cuma ABC doang, padahal banyak yang ditanya bisa kita tahu A sampai Z gitu. Jadi bukan hanya certified tapi juga kita harus qualified nih untuk pengalamannya. Jadi bukan dilihat dari CV yang ada ataupun profil yang ada di LinkedIn aja. Tapi LinkedIn apakah penting? Penting. Jadi kalau misalkan HR ngelihat LinkedIn kita, oh bagus nih profilnya, pengalaman organisasinya banyak gitu, terus pengalaman internship-nya atau pengalaman pekerjaan juga bagus gitu, ya akan dilirik sama HR perusahaan. Kemudian akan dipanggil interview. Biasanya sih seperti itu, dan udah beberapa kali ya sempat dialami juga, kakak alami juga sih seperti itu. Oke. Berarti kalau misalnya mahasiswa sekarang lebih bagus udah mulai menyusun LinkedIn gitu ya kak, biar nanti nggak keteteran gitu. Nah menurut Ya, kakak, bagus. Ya, menurut kakak lulusan biokim itu skill apa aja sih yang harus dimiliki sama lulusan biokim buat nyiapin di jenjang karir nanti? Skill yang perlu disiapkan pertama adalah skill tentang biokimia itu sendiri dulu. Kita di biokimia kan banyak mata kuliahnya nih. Ada biokimia, kalau dulu ada biologi molekuler, ada kinetika kimia, yang kimianya, terus ada biokimia klinis, biokimia tumbuhan, imunologi. Pasti kita ada satu atau dua yang kita suka banget nih. Iya. Misal terkait dengan biologi molekuler. Kita suka sama DNA-an. Berarti kita erat kaitannya kalau misalkan di instrumentasi itu ke PCR sama elektroforesis. Ya kan? Kalau di biokimia klinis biasanya kan berkaitan dengan alat-alat spektrofotometer, karena untuk ngecek glukosa, AST, ALT dan lain-lain. Skill yang perlu kita kuatkan itulah skill di biokimia itu sendiri, dari hard skill-nya, kemampuan ilmu tentang biokimia. Yang kedua adalah kita sering membuat laporan nih, kalau misalkan di praktikum kan kita bikin laporan. Kita sudah dilatih dari semester 3 kayaknya. Semester 3 kita udah dilatih untuk membuat laporan.
Jadi harusnya analytical thinking itu udah mantep banget nih. Dan itu yang harus kita tonjolkan sebagai lulusan biokimia. Kemudian kita melakukan penelitian. Pasti akan ada di biokim atau di sana bisa kita kan dikasih kalau sama Bu Sulis di imunokimia bisa dikasih problem based learning PBL ya. Pernah dapat juga nggak sih kalian? Iya, tapi aku belum. Tapi dari cerita cutting belum ada ya? Kak. Okay. Emang PBL terus. Tapi aku semester ini udah juga sih sama Pak Rahadian gitu. Pak Rahadian ya. Itu menurut saya juga suatu skenario pembelajaran yang bagus banget, dan itu kepake karena kita bisa memikirkan namanya selain analytical thinking tadi adalah problem solving. Jadi kita ada kasus misalkan kenapa sih orang puasa bau nafasnya jadi kayak ada bau bau lambung. Bau ketonnya gitu. Kenapa nih dari metabolisme gimana gitu. Nah, dari sana dari keilmuan kita tentang biokimia, kemudian juga analytical thinking dan problem solving itu sangat erat banget nih kaitannya dengan biokimia. Plus juga namanya juga kita bikin laporan terus-menerus ya. Berarti kan secara penulisan itu kita pasti juga terasah lah dengan baik. Jadi dari kemampuan untuk menulis laporan itu juga terbangun sih gara-gara, dan kita harus punya itu dan harus kuat di situ. Jadi kemampuan biokimia itu sendiri. Jadi kalau kemampuan biokimia ini banyak nih ya sebenarnya. Ada instrumentasinya, ada tentang teorinya, kalau ditanya tentang biomolekulernya, metabolisme banyak kalau keilmuan biokimia. Pilihlah yang paling kita sukai. Nah, selanjutnya yang di soft skill-nya itu adalah di bagian analytical thinking, problem solving, sama kita penulisan ilmiah itu. Gitu. Dan yang paling perlu banget itu adalah bahasa Inggris. Ya, jadi awalnya mungkin kakak mikir setelah lulus hanya mikirnya di Indonesia aja gitu. Maksudnya ya udah kerja di Indonesia, kita sesama orang Indonesia yang akan komunikasinya akan sesama Indonesia. Ternyata nggak seperti itu. Kita sebenarnya adalah global citizen. Jadi kita akan berinteraksi dengan orang dari luar negeri. Contoh kayak kakak trainingnya misalnya di Singapura. Berarti kita harus bisa bahasa Inggris. Di Singapura, orang Singapura juga akan bahasa Inggris. Waktu workshop juga bukan hanya dari orang Singapura aja, ada juga dari Thailand, dari Filipina, bahkan waktu itu juga ada dari orang Jerman yang datang untuk kita berdiskusi. Jadi dari keempat poin tadi yang kakak sebutkan, bahasa Inggris ini juga harus kita tingkatkan. Kakak pun juga masih belajar bahasa Inggris sih, karena masih minim, nah jadi kita harus belajar terus. English literasi itu juga penting. Menurut kakak itu sih, Diba. Nah, menurut kakak juga apa sih yang bikin perusahaan itu ngelirik lulusan biokim? Perusahaan ngelirik biokim ya. Biasanya kalau itu, misalkan kita anggap posisi yang dibuka application lah ya. Misal nih perusahaan Sysmex membuka posisi application atau sales atau marketing, di mana yang dibuka untuk khusus kimia, biologi, farmasi. Nah, yang dilirik pertama adalah jurusannya unik, biokimia. Kita gabungan dari biologi dan kimia digabung. Terus kalau kimia sama biologi mungkin banyak, tapi biokimia kan cuma sedikit nih ya di IPB aja. Tapi kita bersaing dengan 3 jurusan tadi, ada kimia, biologi, farmasi juga termasuk biasanya. Sama ada bioteknologi bisa juga masuk tuh. Nah, kita dibikin. Nah, yang bikin unik adalah pertama dari jurusannya itu. Kalau HRD sih yang kakak tahu, biasanya dia akan melihat dari universitasnya dulu. Dari universitasnya dulu, baru beralih ke jurusan, baru beralih ke IPK sebagai pintu gerbang. Nah, tapi yang membuat unik dari biokimia itu selain jurusannya adalah keilmuannya mereka. Keilmuannya mereka itu yang luas di bidang laboratorium. Kayak misalkan nih, kita di kuliah juga belajar tentang enzim, belajar tentang DNA, di mana itu spektrumnya juga lumayan luas di laboratorium. Di laboratorium itu pun juga luas nih, kayak di Eijkman, kebanyakan dia di bidang biologi molekuler, tentang virus, tentang penyakit-penyakit genetik, tentang penyakit katastropik. Nah, kalau di rumah sakit atau klinik itu lebih ke arah patologi klinis. Kayak misalkan orang sakit dicek apakah dia kanker, apakah dia mempunyai penyakit diabetes, lebih ke arah situ. Jadi spektrumnya pun luas karena kita mempelajari itu semua. Contoh DNA tadi kita belajar di biologi molekuler.
tentang penyakit-penyakit diabetes kita belajar di IRM, kita belajar di metabolisme. Kalau misalkan di bagian FMCG, kita belajar tentang mikrobiologi, gizi kan belajar tuh. Terus kalau misalkan misalkan di Nestle tentang gizi, kita belajar biokimia nutrisi. Masih dapat nggak biokimia nutrisi? Belum, Kak. Oh, belum ya? Iya. Dignut sih biasanya disebutnya. Jadi sebenarnya dengan keilmuan yang kita punya, kita cukup bisalah mengcover perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan mereka butuh gitu sosok-sosok atau sarjana-sarjana biokimia kayak gitu Diba. Oke Kak. Selain emang jurusan tadi, menurut Kakak IP itu penting nggak sih buat apply kerja? Penting, karena itu sebagai pintu pembuka. Iya. Pintu pembuka. Jadi ibaratnya kita masuk ke rumah, pintunya adalah IPK-nya. Pintu udah kebuka nih. Pas kita masuk ke dalam, kita diterima sama tamu atau kita disuruh keluar sama tamu, tergantung diri kita kan. Nah ibaratnya kayak gitu. Jadi misalkan nih kita dari luar mau masuk ke rumah, pintunya adalah IPK-nya ini. Kalau misalkan IPK yang disebutkan minimal 3, ya kalau kurang dari itu mungkin perusahaan akan mempertimbangkan. Ini IPK-nya 2,9 misalkan. 2,9 tapi ini yang dibatasin 3. Mungkin dia akan langsung di take out aja, ya udah nggak usah gitu. Tapi pastinya dari HRD mungkin akan ada pertimbangan lain. Cuman kalau balik lagi ke pertanyaan IPK penting atau enggak, itu penting karena itu sebagai pintu pembuka. Dan sebagai, yang kakak tahu sih, dan sebagai tanda orang ini waktu kuliah sungguh-sungguh atau enggak, gitu sih. Jadi jangan menganggap IPK nggak penting, IPK itu penting. Jadi IPK itu juga dulu orang bilang sebagai pertanggungjawaban kita sebagai anak ke orang tua. Iya. Benar. Iya, kita dibiayai untuk kuliah gitu kan. Kalau yang dibiayai sama orang tua, ya ini adalah hasil jeripaya kita membuat orang tua bangga dengan hasil IPK segini gitu. Ya itu sih intinya. Jadi kan pas waktu kalau di wisuda dipanggil cum laude gitu kan, enak ya, senang, bangga orang tuanya. Aduh, ada kebanggaan sendiri ya Kak. Betul. Nah, itu dari sisi pertanggungjawabannya. Tapi kalau dari sisi untuk perusahaan ya itu sebagai pintu utama. Gitu. Ya diusahakan di atas 3 lah. Gitu. Kalau dapat 3,5 ya bagus banget. Iya, kalau cum laude biokim keren banget emang Kak. Cum laude biokim ya itu udah keren banget sih. Itu udah keren banget emang. Nah, tapi satu yang penting juga selain cum laude sama IPK-nya bagus, yang lainnya pun juga harus bagus. Contoh organisasinya, prestasinya itu juga harus mendukung. Karena kalau misalkan kita IPK-nya 3,5 bagus nih, tapi tanpa adanya mengikuti kepanitiaan, mengikuti keorganisasian, mengikuti volunteering atau mengikuti kegiatan lomba-lomba, ibaratnya itu kayak kosong aja gitu. Ya nggak sih? Kayak kosong aja gitu. Jadi kurang menarik gitu. Tapi kalau misalnya kita udah bagus IPK-nya, cum laude, terus banyak nih prestasi-prestasinya, organisasi-organisasinya banyak, ya siapa sih yang nggak mau gitu. Udah dari soft skill-nya banyak, hard skill-nya juga bagus gitu kan. Selain certified tadi berarti ke qualified. Jadi ya pasti itulah yang dicari sama HRD. Kalau misalnya dibandingin apple to apple IPK-nya sama tapi organisasinya minim, ya pasti akan lebih banyak dipanggil gitu. Iya, HR itu juga ngelirik yang aktif gitu ya Kak di kuliah, terus IP-nya juga bagus, pasti itu lebih menarik. Terus, iya. Menurut kakak tuh gimana sih cara survive di biokim gitu Kak? Kalau misalnya pernah nggak sih kakak nemuin titik jenuh di biokim kayak ngerasa salah jurusan gitu? Gimana cara ngatasinnya bagi teman-teman yang sekarang lagi ngalamin itu Kak? Oke. Nah ini agak sulit kakak jawab karena kakak nggak merasa salah jurusan. Ya, karena mungkin yang kakak nggak merasa salah jurusan karena dari SMA suka banget sama kimia. Jadi waktu milih IPB dan adanya kalau kimia mungkin kayak biasa aja deh, ya udah biokimia deh. Iya sama gitu kan. Ya lebih mantap, lebih keren gitu. Ya sudah kakak pilih di biokimia. Nah
karena kakak nggak merasakan salah jurusan, jadi kakak nggak mungkin kurang representatif untuk bilang cara survive-nya. Kalau udah suka pasti akan survive kan. Tapi kalau nggak suka, nah ini agak beda nih survive-nya. Cuma biasanya ada temen yang merasa salah jurusan, cara survive-nya pasti dia akan berteman dengan bukan hanya yang pintar, tapi berteman dengan berbagai yang ada di biokimia. Jadi dia nggak ngerasa sendirian gitu. Karena ketika salah jurusan, dia akan merasa nggak pantas di jurusan itu, nggak merasa bisa di jurusan itu. Jadi harus punya keluarga di dalam angkatan itu yang bisa mendorong dan mensupport terus. Karena kalau bukan keluarganya dia sendiri di rumah, siapa lagi kalau nggak mendukung selain keluarga biokimia itu. Jadi satu angkatan itu harus solid, harus kuat, saling dukung satu sama lain. Ya, itu harus kayak gitu. Namanya juga kita bagi yang perantau, kita di rantau, ya kita harus saling dukung-mendukung. Kalau misalkan yang sama tinggal di Bogor atau tinggal di Jakarta, ya walaupun bisa bolak-balik, tapi kan keluarga kita yang paling sering ketemu adalah di biokim kan. Ya harus saling dukung-mendukung. Namanya juga keluarga, ya kan? Iya. Wah, makasih banget nih Kak advice-nya. Iya. Terus menurut kakak juga gimana cara nyeimbangin katanya sih ya di IPB itu yang termasuk sibuk biokim. Terus menurut kakak itu gimana cara nyeimbangin antara kuliah sama aktif organisasi gitu Kak? Dari menurut Kak Hafiz sendiri. Oke. Mungkin ini akan lebih cukup representatif karena waktu kuliah kakak juga berarti mengikuti organisasi dan juga bimbel, berarti kakak sebagai ngajarin anak-anak SD sama anak-anak SMA di bimbel. Cara bagi waktunya itu prinsipnya adalah bisa dibilang nama prinsipnya itu ada 80-20. 80 ibaratnya kita punya waktu 100%. 80% itu harus kita sumbangin untuk fokus ke kuliah kita, 20% itu kita fokus untuk ke organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler. Misal, untuk dapetin A, nilainya harus berapa? 81 ya? 80 iya, atau 81? Ada yang 80, ada yang 81. Oke, anggaplah kita 81% dari waktu kita fokuskan untuk kuliah, untuk mendapatkan nilai A. Karena 20%-nya ini untuk untuk kegiatan organisasi. Jadi jangan sampai organisasi ini menjadi penghambat untuk tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Tapi kakak waktu realitanya itu nggak sesuai ternyata. Iya. Ternyata realitanya nggak sesuai. Itu teori, tapi realitanya ternyata nggak sesuai. Karena waktu kakak semester 1-2 bagus tuh IPK-nya. 1-2 tuh bagus IPK-nya, hampir 4. Hampir 4 bisa berapapun kan ya, bisa 2, 3. Nah, waktu semester 3 itu udah mulai aktif organisasi, mulai ikut UKM, terus ada OMDA juga, terus bimbel juga, terus ngasprak juga. Jadi banyak aktivitas yang lain yang membuat yang tadinya 80% nggak jadi 80%. Jadi mungkin jadi 60% atau 50%. Alhasil waktu itu IPK-nya jadi turun kurang dari 3 waktu itu. Nah, tapi dari situ kita jadi belajar, dari sana kita bisa belajar manajemen waktu. Gimana caranya biar kita tetap bisa meluangkan waktu banyak untuk kuliah dan fokus waktu kuliah dan bisa fokus juga di organisasi. Ya kita harus nyoba sih. Jadi kayak kita mau tahu air kayak gimana, dalamnya kolam kayak gimana, kita harus nyebur dulu kan. Jadi kita harus tahu dulu dan menerapkan teori itu. Jadi baru kita bisa adjust ke diri kita sendiri. Kadang 80-20 itu nggak sesuai sih ke semua orang. Makanya buktinya ke kakak nggak sesuai itu waktu semester 3, semester 4 tuh turun. Tapi habis itu menyesuaikan semester 5, semester 6 mulai naik lagi. Waktu itu semester 3 sama 4 kakak sebagai wakil ketua KREPS. Kemudian 4 sama 5 itu sebagai ketua KREPS. 6 sama 7 udah fokus sama penelitian. Nah, pas di semester 6 sama 7 itu waktu itu kakak banyakin ikut lomba-lomba sih, lomba esai. Lomba esai ke Solo sama ke Unpad waktu itu. Sama di IPB. Jadi ada 4 kali masa kakak ikutin esai-esai itu. Jadi ya banyakin aja yang selagi kita ada waktu luang, kita isi dengan yang kegiatan yang bermanfaat. Terus juga aku pengen tahu nih Kak, lingkungan kuliah sama lingkungan kerja itu sama kah? Apa kerasa banget gitu bedanya pas udah masuk kerja? Kalau yang kakak rasain,
Mungkin bedanya ada, pasti ada beda ya. Cuma yang kakak rasa sama itu adalah sama-sama saling support. Jadi waktu di Biokim tentu kita saling support satu angkatan. Jadi ya jangan sampai ada yang ketinggalan gitu atau nggak lulus sendirian. Jadi kita harus bareng-bareng kita dukung lah bareng-bareng. Untungnya waktu di 49 di Biokim saling dukung nih. Kalau misalkan kakak kurang laporannya, data laporannya kakak minta, tapi jangan ditiru ya. Ya maksudnya kita berbagi ide untuk buat laporannya pembahasannya kayak gimana gitu, saling dukung. Ini belum apa ya udah kita lengkapin. Terus kalau dari sisi waktu di organisasi itu juga saling dukung. Ya enaknya itu saling support. Nah di pekerjaan pun juga seperti itu. Misal waktu di pekerjaan ada permintaan training di rumah sakit A. Untuk anggota lain di satu tim itu ada 10 orang, 10 orangnya mungkin lagi sibuk semua nih. Lagi sibuk semua. Ya wes, berarti kita untuk saling gitu kita atur waktunya biar kita bisa saling support untuk memberikan training di rumah sakit A itu. Jadi yang paling berasa itu adalah saling supportnya itu sih. Karena itu ya lingkungan yang paling baik itu adalah yang paling support. Kalau nggak kayak gitu ya kita bisa merasa sendirian, merasa ketinggalan gitu. Jadi yang paling support itu adalah yang paling di angkatan ataupun di lingkungan itu yang paling bagus sih, supporting system. Nah bagi teman-teman nih, teman seangkatannya harus saling support ya. Betul, saling support. Iya. Kalau misalkan ada yang cinlok ya udah support. Gitu. Benar. Ya kan? Disemangatin ya Kak agar semangatin. Iya, apalagi kalau dalam organisasi, dalam prestasi, ya itu kita harus saling support. Iya, benar-benar. Nah, pertanyaan terakhir banget nih Kak. Udah terakhir ya, cepet juga. Iya, udah terakhir nih Kak, udah gak kerasa ya. Pesan-pesan deh buat teman-teman di biokimia yang abis lulus langsung berkarir nih Kak. Oke. Pertama harus tahu dulu sih kita mau abis lulus mau ngapain. Karena ada yang bilang S2 dapat beasiswa itu kan juga dapat duit kan. Dapat beasiswa, dapat duit juga bisa membiayai kehidupan kita, bahkan bisa ada yang membiayai kehidupan orang tua. Mungkin itu bisa juga sebagai disebut karirnya dia emang. Tapi kalau misalnya emang mau di karyawan swasta, ya itu jalur yang baik juga untuk teman-teman nantinya mau jadi sebagai mungkin eksekutif muda atau sebagai CEO nanti ujungnya. Jadi belajar dulu dari awal jadi karyawan kantor, belajar dulu gimana sistemnya. Dan kita harus tahu apa passion kita. Mungkin sering juga dengar istilah ikigai. Apa yang kita pengen atau apa yang kita cintai, passion, apa yang dunia butuhkan, apa yang kita dibayar, dan apa yang kita hebat di situ. Di tengah-tengahnya itu kalau digabungin itu ada nama ikigai. Nah mungkin kita coba cari ikigai kita ada di mana. Misal kalau contohnya saya passion atau cinta banget di pekerjaan memberikan sharing atau edukasi, kayak kan karena lama mengajar, jadi saya suka di situ. Jadi kalau saya memberikan itu saya bahagia banget gitu. Saya mengajar. Terus kalau misalkan dunia membutuhkan apa? Ternyata di perusahaan Anda membutuhkan application, memberikan training. Wah ini sesuai nih kan, memberikan training dan dibayar, digaji kan. Oke, sesuai. Terus dan kamu kuat di mana? Oke, kita kuat di biokimia. Dan ini berkaitan dengan biokimia juga, ngajarin tentang alat, hematologi, imunologi, kimia klinik. Nah, jadi sampai di detik ini, yang saya rasakan adalah, ya saya cinta dengan pekerjaan sebagai trainer, dan kuat di bidang biokimia, dan digaji untuk itu. Nah, jadi coba teman-teman cari irisan-irisan di situ, mana yang memungkinkan. Kalau misalkan cintanya di research, suka banget neliti gitu, kepo orangnya, nah mungkin di bagian research. Terus mana nih yang dunia butuhkan tentang COVID, terus buka lowongan di lembaga penelitian apa, meneliti itu, dan kita kuat di biokimia, dan kita dibayar ya, kenapa enggak? Bisa menjadi researchers untuk COVID-19, misalkan gitu. Jadi banyak peluang-peluang yang bisa digarap oleh teman-teman biokimia. Jadi jangan khawatir dan jangan takut untuk coba dan apply di semua company yang tentunya teman-teman pengen masukin. Kalau saya sukanya di IVD ya saya masukin di situ. Atau kalau sukanya di FMCG ya cobain aja semuanya. Ada 2 Kelinci, ada Nestle, ada Unilever,
ada Nutrifood yang bisa teman-teman masukin, ada Frisian Flag, masih banyak perusahaan-perusahaan lain. Kalau di bidang IVD, tadi yang saya sebutkan, bisa dicatat nih, Sysmex, ada Roche, ada Abbott, ada Siemens, ada Manray, ada apa lagi ya, ada Nihon Kohden, ada Kalbe, ada Bio Farma, ada yang baru nih, Nusantix. Ada tahu Nusantix nggak? Ini perusahaan tahu, startup. Kak. Oh, nggak tahu ya? Nggak Nusantix tahu. ini perusahaan startup yang kemarin itu booming, yang buat PCR kit untuk COVID. Ada Nala Genetics. Kalau yang pernah lihat YouTube-nya Pak Gita yang wawancara CEO dari Nala Genetics, nah, itu juga bagus tuh. Terus ada Court Life, ada banyak sih sebenarnya yang di bagian IVD sama farmasi yang bisa kita masuk di situ. Tentunya karena ini bersaing dengan fakultas atau jurusan kimia, biologi, farmasi, bioteknologi, maka kita harus kuat dan kita harus mempunyai nilai lebih dibanding teman-teman atau jurusan yang lain. Tadi contohnya kemampuan biokimia kita, skill kita harus tahu, harus kuat. Instrumentasi, kemudian teori-teorinya, kemudian di analytical thinking, problem solving, sama literasi, English literasinya, sama penulisan ilmiah itu juga harus kuat di sana. Jadi dengan seperti itu, ya saya yakin dengan dengan kita lulus sebagai jurusan biokimia, ya kita bisa berkiprah dimanapun. Walaupun nggak di jurusan biokimia, ya kita tetap memiliki soft skill tadi yang bermanfaat untuk di lini bisnis manapun. Ada yang kerja di bank, ada yang kerjanya di mungkin di asuransi, ada yang kerjanya juga sebagai entrepreneur. Itu bisa terbuka lebar kayak gitu. Itu sih untuk pesan-pesan untuk fresh grad S1 biokimia. Jadi intinya kita nyari passion masing-masing ya Kak. Kayak kita harus kenali diri kita, sukanya di mana, tertariknya di mana, terus jagonya di mana gitu. Betul banget. Jadi kita harus mengenali diri kita, kuatnya di mana. Jadi ada yang bilang, jangan compare diri kamu dengan yang lain, tapi compare-lah diri kamu dengan yang sebelumnya. Gitu. Kalau kamu harus lebih baik dari yang sebelumnya, bukan dibandingin dengan orang lain. Biarinlah orang lain dapat predikat cum laude atau predikat sangat memuaskan, tapi kamu kan punya ciri khusus yang lain gitu, punya ciri khusus dan karakteristik yang bisa ditonjolkan. Itulah yang harus kita kuatkan, itu yang harus kita punyai dan kita confident dengan itu. Keren banget Kak Hafiz, Makasih banget buat bincang-bincang Senior Talks kali ini. Makasih udah mau hadir di jadi narasumber di Senior Talks. Sip, terima kasih Diba. Nggak kerasa ya ternyata sebentar ya? Iya, udah hampir 1 jam loh Kak. Kita ngobrol-ngobrol. Oh, nggak kerasa. Kakak boleh promo nggak? Boleh banget Kak. Ayo. Nah, di biokimia itu kita sudah ada himpunan alumni biokimia. Alumni biokimia IPB, mungkin Diba dan teman-teman Krebs udah pernah dengar juga. Nah, himpunan biokimia, alumni biokimia ini tentu nanti akan menjembatani nih fresh grad. Kita akan coba untuk menjembatani fresh grad yang baru lulus. Kita akan berikan, pertama mungkin akan kita berikan tentang webinar dulu, gimana cara fresh grad ini berani dan confident dengan yang ada. Nanti kalau bisa kita coaching juga. Misalkan yang tertarik di dunia sales, marketing, atau di dunia research, atau di dunia company gitu, nanti kita akan coba coaching. Nah, kebetulan yang sekarang jadi ketua himpunan alumni adalah Kanovan. Kanovan ini angkatan 42, dia sebagai CEO perusahaan nanoteknologi. Jadi harusnya dengan dengan ada himpunan alumni ini bisa menjadi jembatan nih untuk fresh grad bisa tampil gitu, bisa perform lah di company-company yang ada. Kalau mau tahu infonya di mana Kak? Bisa diakses di mana atau? Sementara kita masih coba bangun Instagram sama bangun LinkedIn-nya juga. Nanti kita juga mau bangun website. Tapi mohon bersabar dulu karena ya namanya juga baru mau buat, jadi mungkin agak butuh proses. Jadi tunggu aja. Dalam waktu dekat ya insya Allah doain aja kita akan bikin webinar nih untuk kegiatan, untuk membantu fresh grad lah. Oke, stay tune ya teman-teman. Ada ini nih, ada yang ngejembatanin antara alumni sama fresh graduate.
Nah, sekian bincang-bincang Senior Talks kita bersama Kak Hafiz, Biokimia 49 yang lagi berkarir di Sismex. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua nih. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah, makasih Kak Hafiz. Ya, thank you Diba, thank you teman-teman Biokim. Semangat terus. Ya, semangat juga Kak. Terima kasih. Anda baru saja mendengarkan podcast. Tetap semangat dan nantikan episode podcast selanjutnya.